Pernahkah kamu membayangkan, seorang TKI muda dari Indonesia tiba-tiba terlibat dalam pelarian pengantin wanita kaya raya di negeri Cina? Bukan film. Ini cerita fiktif penuh ketegangan, kejaran, dan air mata. Tapi juga tentang cinta yang tumbuh dari tempat paling tak terduga. Simak kisah menegangkan Rehan, teknisi hotel asal Lampung, yang tanpa sadar menyelamatkan pewaris keluarga konglomerat Tiongkok, dan bagaimana hidupnya berubah selamanya setelah itu. Tulis di komentar, kamu nonton dari kota mana? Jangan lupa subscribe biar gak ketinggalan kisah-kisah penuh inspirasi dan ketegangan lainnya. Dan untuk kamu yang sudah subscribe, semoga Allah limpahkan rezeki halal, sehat, dan bahagia untukmu dan keluargamu. Amin. Langit kota Hangzhou pagi itu kelabu. Awan-awan berat menggantung, hujan rintik-rintik membasahi atap kaca di lantai 8 sebuah hotel mewah tempat Rehan bekerja sebagai teknisi pendingin ruangan. Lelaki muda asal Banyumas itu mengenakan seragam biru dongker lusuh, tangannya sibuk membongkar unit AC yang mendadak mati di ruang VIP taman atas. Di balik kaca tebal, taman kecil dipenuhi tanaman tropis yang rapi tertata. Sebagian tamu hotel tengah sarapan di seberang, tapi Rehan tidak memperhatikan mereka. Pandangannya terseret jauh pada gulungan awan hitam di cakrawala. Ada rasa asing di dadanya, seperti firasat. Tiba-tiba, suara retakan kaca terdengar memecah suasana. Krak. Rehan menoleh refleks. Matanya membelalak. Dari atas atap kaca taman, sesosok bayangan putih jatuh menghantam semak-semak basah. Suara benturan yang mengagetkan membuat Rehan berlari menghampiri tanpa sempat berpikir panjang. Tubuh seorang perempuan muda tergeletak di atas dedaunan, mengenakan gaun pengantin panjang berenda. Wajahnya basah oleh air hujan, riasan mahalnya luntur hingga nyaris tak bisa dikenali. Tapi matanya menatap tajam ke arah Rehan. "Aku mohon jangan bilang siapa-siapa," bisik wanita itu dengan suara tersengal. "Tolong, aku harus pergi dari sini." Rehan tertegun. Ia ingin bertanya, tapi lidahnya keluh. Suara langkah sepatu mulai terdengar dari kejauhan. 3 pria berjas hitam berlari masuk ke taman dengan wajah panik, menyisir area sambil berbicara lewat radio dalam bahasa Mandarin. Tanpa berpikir lebih jauh, Rehan membisikkan satu kalimat, "Ikut saya." Ia menarik tangan wanita itu, membawanya melewati lorong sempit di belakang taman menuju dapur hotel. Gaun putih itu menyeret lantai, rambutnya berantakan, tapi wanita itu terus berlari di belakang Rehan. Napas mereka berpacu dengan waktu, dan langkah mereka meninggalkan jejak basah yang sulit dihapus. Rehan membuka pintu kecil di dekat gudang alat kebersihan. Mereka masuk, menutup pintu rapat. Lampu remang membuat wajah wanita itu terlihat lebih pucat, tapi sorot matanya masih kuat. "Aku Meilin," katanya lirih. "Terima kasih sudah bantu aku." Rehan masih terengah. Pikirannya penuh pertanyaan, tapi ia tahu satu hal. Ia kini terlibat dalam sesuatu yang besar, sesuatu yang bisa membuatnya kehilangan pekerjaan, bahkan dideportasi. "Aku Rehan, teknisi hotel." "Dari Indonesia," jawabnya singkat. Meilin mencoba berdiri, namun langsung meringis dan jatuh kembali. "Kakiku," bisiknya menahan sakit. Rehan berjongkok, memeriksa pergelangan kakinya yang bengkak. Tanpa pikir panjang, ia merobek bagian bawah bajunya dan membalutnya seadanya. Di luar, langkah-langkah para petugas terdengar semakin dekat. Dan disitulah semuanya dimulai. Di balik suara hujan dan ketakutan yang menggantung di udara, 2 orang dari dunia yang sangat berbeda saling menggantungkan nasib. Lorong belakang hotel masih sepi, tapi suara sepatu berlari makin mendekat. Rehan berdiri cepat. Wajahnya tegang. Meilin duduk bersandar di dinding, napasnya belum stabil, mata indahnya masih menyeratkan ketakutan. "Kita enggak bisa lama di sini," gumam Rehan, matanya menyapu sekitar mencari ide. Beberapa langkah dari tempat mereka bersembunyi, berdiri gerobak linen berisi tumpukan kain spray dan selimut kotor dari kamar-kamar tamu. Rehan menatapnya, lalu menoleh ke Meilin. "Kamu bisa masuk ke situ?" bisiknya sambil menunjuk gerobak. Meilin menatap kain-kain kotor itu sejenak, lalu mengangguk tanpa ragu. Ia sudah tak punya pilihan. Dengan cepat, Rehan membantu Meilin masuk dan menyembunyikan tubuhnya di bawah tumpukan linen. Setelah memastikan tak ada bagian yang terlihat, ia mulai mendorong gerobak keluar lorong menuju lift service.
Tangannya gemetar. Jantungnya berdetak terlalu kencang. Di dalam lift, 2 staf housekeeping ikut naik. Salah satunya menatap Rehan. "Lembur, ya?" tanya pria itu santai. Rehan hanya mengangguk sambil memaksakan senyum. Rasanya waktu melambat. Lift terasa sempit dan udara mendadak sangat panas. Begitu pintu lift terbuka di lantai dasar, Rehan langsung mendorong gerobak ke arah parkiran belakang hotel. Di kejauhan, tampak seorang lelaki kurus mengenakan topi usang tengah merokok di dekat sepeda motor tua. "Itu kamu, Harun?" seru Rehan pelan. Harun, sesama TKI yang bekerja sebagai tukang kebun hotel, menoleh. "Heh? Kenapa lu dorong-dorong linen ke sini?" "Enggak ada waktu jelasin. Gue butuh motor lu," desis Rehan cepat. "Di dalam gerobak ini, ada orang." Harun melotot. "Apa? Lu gila, Han?" "Gue serius. Nanti gue ceritain. Sekarang gue butuh bantuan." Tanpa bertanya lagi, Harun menyerahkan kunci motornya. Rehan membuka tumpukan kain perlahan. Meilin muncul, wajahnya pucat dan rambutnya kusut. Harun mundur 1 langkah, syok melihat gaun pengantin basah dan kotor yang dikenakannya. "Naik di tengah. Kita kabur sekarang," ucap Rehan cepat. Meilin naik ke boncengan tengah. Tangannya otomatis melingkar erat ke pinggang Rehan. Hujan masih turun ringan saat motor tua itu melaju keluar gerbang belakang hotel, melewati gang sempit dan jalan-jalan kecil kota Hangzhou. Rehan tak tahu kemana arah pasti. Yang dia tahu, mereka harus menjauh dari pusat kota. Di jalanan yang semakin sunyi, Meilin membisik pelan di dekat telinga Rehan, suaranya nyaris tak terdengar. "Aku nggak tahu siapa kamu, tapi aku lebih merasa aman bersamamu, daripada dengan siapapun yang pernah aku kenal." Rehan menggenggam setang motor lebih erat. Angin malam menerpa wajahnya. Belum pernah sekalipun dalam hidupnya ia merasa begitu genting, namun juga begitu yakin akan langkahnya. Di kejauhan, lampu-lampu kota mulai menghilang. Mereka menuju pinggiran kota, tempat yang tak terjamah sorotan berita atau kekuasaan keluarga besar. Dan tanpa mereka sadari, tak jauh di belakang, sebuah mobil hitam mengikuti dalam diam. Pelarian ini baru saja dimulai. Malam makin larut. Motor tua itu melaju melewati jalanan lengang yang basah oleh hujan. Suara knalpotnya bergetar pelan, menyatu dengan deru angin yang mengibas wajah Rehan dan rambut Meilin yang masih basah. Di boncengan tengah, tangan Meilin tak pernah lepas dari pinggang Rehan. Ia menggigil, tapi bukan hanya karena dingin. Setelah hampir 1 jam berkendara, mereka tiba di sebuah kawasan kumuh di pinggiran Hangzhou. Di antara rumah-rumah bata merah yang belum diplester, berdirilah sebuah bangunan sempit beratap seng. Di depan pintunya tergantung 1 bola lampu kuning yang redup, berkedip karena sambungan listrik yang buruk. "Inilah tempat saya tinggal," ucap Rehan pelan, suaranya nyaris tak terdengar karena rasa malu. "Maaf kalau nggak layak buat orang seperti kamu." Meilin turun dari motor. Ia menatap rumah kecil itu lama, lalu tersenyum samar. "Selama ini aku hidup di tempat yang besar, tapi terasa seperti penjara. Ini lebih dari cukup." Rehan membuka pintu kayu yang mulai lapuk. Mereka masuk ke dalam. Ruangan itu hanya terdiri dari 2 bagian. 1 kasur tipis di lantai, sebuah kipas angin kecil, lemari plastik, dan meja kayu kecil yang sudah usang. Di pojok ruangan tergantung beberapa pakaian kerja Rehan. Dindingnya lembab, tapi bersih. Meilin duduk di sudut kasur. Gaun putihnya kini kusam dan kotor. Rehan mengambil handuk dari lemari plastik dan menyerahkannya. "Kalau mau bersih-bersih, kamar mandinya di belakang. Airnya dingin, tapi bersih." Meilin menerima handuk itu. Wajahnya lembut menatap Rehan. "Kamu terlalu baik padaku." Rehan hanya menggeleng sambil menatap lantai. "Saya cuma bantu sebisanya. Kamu juga manusia, sama seperti saya." Beberapa saat kemudian, Meilin keluar dari kamar mandi. Ia sudah berganti baju, mengenakan kaos longgar dan celana olahraga bekas yang ditemukan Rehan di lemarinya. Rambutnya dikeringkan seadanya dengan handuk. Wajahnya polos, tanpa riasan, tapi justru terlihat lebih tenang dari sebelumnya. Di lantai, Rehan menyiapkan 2 mangkuk mie instan. Airnya direbus menggunakan termos karena kompornya rusak. "Maaf ya,
Cuma ini yang bisa saya suguhkan, ucap Rehan. Meilin duduk bersila di lantai. Ia menerima mangkuk mie itu dan tersenyum kecil. Ini pertama kalinya aku makan sambil duduk di lantai, katanya lirih. Rasanya lebih hangat dari pesta makan malam mewah yang sering aku hadiri. Rehan tak banyak bicara. Ia hanya menatap Meilin, mencoba memahami beban yang disembunyikan gadis itu di balik senyumnya. Setelah makan, Rehan menggelar jaketnya di lantai sebagai alas tidur. Meilin tidur di kasur tipis satu-satunya yang ia punya, dengan satu bantal kecil yang Rehan serahkan padanya. Lampu dimatikan. Hanya suara hujan di luar yang menemani keheningan malam. Beberapa menit berlalu dalam gelap. Lalu, suara lirih Meilin terdengar dari arah kasur. Rehan, kalau aku bukan siapa-siapa, kamu masih akan tolong aku tadi. Rehan diam sejenak. Hatinya bergetar. Saya nolong kamu bukan karena kamu siapa, tapi karena saya tahu rasanya nggak punya siapa-siapa. Di ujung kalimat itu, Meilin menarik selimut tipis lebih rapat ke tubuhnya. Ia menatap langit-langit ruangan, dan untuk pertama kalinya, ia merasa tenang. Meski di tempat paling sederhana, jiwanya terasa damai. Namun ketenangan itu tak akan bertahan lama. Di luar sana, dunia yang ditinggalkannya mulai bergerak. Dan mereka tidak akan tinggal diam. Pagi datang perlahan. Matahari belum tampak sempurna, tapi langit mulai memudar dari hitam ke abu-abu. Suara ayam kampung dan langkah kaki warga sekitar terdengar samar dari balik jendela kecil rumah kontrakan itu. Rehan bangun lebih dulu. Ia mengenakan jaket lusuh dan merapikan alat-alat tukang yang digantung seadanya. Di atas meja kecil, ia meletakkan semangkuk bubur hangat dan selembar kertas yang ditulis terburu-buru. Kalau butuh apa-apa, jangan buka pintu ke siapapun. Saya pulang sore. Oh Rehan. Ia menatap Meilin yang masih tertidur di atas kasur tipis. Wajahnya tenang seperti anak kecil. Sebelum melangkah pergi, Rehan menarik napas dalam-dalam, lalu menutup pintu perlahan dari luar. Jam terus berjalan. Meilin terbangun saat cahaya pagi mulai masuk dari sela-sela ventilasi. Ia duduk, memandangi langit-langit kayu, lalu menunduk menatap baju bekas yang dikenakannya. Di luar, suara anak-anak sekolah dan pedagang sayur lewat membuatnya merasa aneh. Dunia ini, asing, tapi nyata. Dunia yang selama ini tak pernah ia kenal. Namun ketenangan itu mulai retak di siang hari. Seorang pria asing datang ke warung depan kontrakan. Ia menunjukkan foto seorang perempuan dengan gaun pengantin kepada ibu warung. "Apakah Anda pernah lihat wanita ini?" tanyanya dalam bahasa Mandarin dengan logat resmi. Ibu warung menatap foto itu sejenak. Ragu, katanya, ada imbalan besar bagi siapapun yang bisa kasih informasi. Tambah pria itu cepat. Tak jauh dari sana, seorang pemuda pengantar galon yang biasa nongkrong di pojok gang ikut mengintip. Ia menyipitkan mata, menatap wajah di foto. Kayaknya cewek ini deh. Yang kemarin dibonceng sama Rehan, bisiknya lirih. Sore harinya, Rehan pulang dengan wajah letih. Jaketnya basah oleh keringat, tangan kasarnya membawa plastik berisi 2 roti kukus. Tapi baru saja membuka pintu, Meilin sudah berdiri dengan wajah panik. "Rehan, mereka mencariku. Tadi ada orang nanya ke warung. Foto aku." Rehan menutup pintu cepat, menguncinya rapat. Dadanya terasa sesak. "Berarti, kita nggak bisa tinggal di sini lagi." Malam mulai turun. Rehan menghubungi seorang sahabat lamanya, sesama TKI, bernama Fauzan. Ia bekerja sebagai sopir logistik yang biasa keluar masuk pelabuhan malam hari. Setelah beberapa percakapan singkat lewat pesan suara, Fauzan menelepon langsung. "Aku bisa bantu, tapi kalian harus siap sekarang juga. Trukku berangkat jam 12 malam." Rehan menatap Meilin. Wajah gadis itu cemas, tapi tatapannya mantap. "Aku ikut kamu, Rehan. Aku percaya padamu." Dan saat malam benar-benar menelan cahaya terakhir, Meilin dan Rehan sudah bersembunyi di dalam kontainer besi bagian belakang truk logistik yang penuh dengan suara rantai dan bau besi. Meilin duduk bersandar di pundak Rehan, tubuhnya menggigil dalam gelap. "Kalau nanti kita sampai, kamu mau kemana?" tanya Rehan pelan. Meilin diam sejenak, lalu menjawab, "Aku nggak tahu, tapi kalau boleh, aku pengin tetap dekat kamu." Di luar,
Truk mulai bergerak pelan meninggalkan kota Hangzhou. Tapi dari kejauhan, lampu sebuah mobil hitam ikut menyalakan mesin dan menyusul dalam bayangan. Pelarian ini belum berakhir. Truk logistik itu melaju perlahan di jalanan malam yang lengang, meninggalkan cahaya kota Hangzhou menuju arah pelabuhan tua di pinggiran kota Ningbo. Di dalam kontainer, Rehan duduk bersila sambil memeluk lutut, sementara Meilin berselimut jaketnya, bersandar lemah di dinding logam dingin. Getaran mesin dan denting rantai baja menjadi latar musik perjalanan mereka. Di antara keheningan itu, Meilin menatap wajah Rehan yang diterangi cahaya senter kecil. "Terima kasih, Rehan, kamu udah nyelamatin aku 2 kali." Rehan menghela napas. "Kita belum benar-benar selamat. Belum sampai tempat aman." Beberapa saat kemudian, truk berhenti perlahan. Fauzan, sang sopir, mengetuk dinding kontainer 3 kali sebagai isyarat. Rehan segera membuka pintu dari dalam, menuruni truk bersama Meilin. Mereka berdua langsung dibawa masuk ke sebuah gudang kosong di tepi dermaga. Ruangan itu gelap, berbau karat dan pelabuhan tua. Hanya ada tikar usang dan jerigen kosong di sudut ruangan. Tak lama, Fauzan kembali sambil membawa 2 bungkus nasi dan 2 botol air mineral. Ia duduk bersila di depan Rehan dan berkata dengan suara pelan namun serius. "Ada kabar nggak bagus?" Rehan menegakkan tubuh. "Apa itu?" Fauzan melirik keluar jendela kecil gudang, lalu berbisik, "Ada mobil hitam masuk pelabuhan. Platnya bukan dari sini. Sepertinya orang-orang dari keluarga Meilin udah tahu kalian sampai ke sini." Rehan menoleh cepat ke arah Meilin yang duduk menyendiri di pojok, wajahnya tampak murung. Matanya sayu menatap lantai, tanpa berkata sepatah kata pun. "Kita harus jalan lagi," ujar Rehan tegas. "Kita nggak bisa tinggal di satu tempat terlalu lama." Fauzan mengangguk pelan. "Aku kenal seseorang di komunitas pekerja migran. Mereka punya rumah aman di desa pegunungan. Jalannya berat, tapi kalau kalian sampai ke sana, nama kalian bisa dihapus dari radar siapapun." Rehan menggenggam tangan Meilin. "Kamu sanggup ke sana?" Meilin mengangguk. "Selama aku masih bersamamu, aku sanggup." Waktu terus berjalan. Udara semakin dingin. Fauzan menyalakan rokok terakhirnya, lalu berkata lirih sambil menatap kosong ke dinding gudang, "Malam ini, bukan cuma kamu yang taruhan nyawa, Han. Tapi juga dia. Jadi pastikan langkah berikutnya, bukan setengah hati." Rehan mengangguk. Di luar gudang, suara langkah kaki mulai terdengar mendekat. Fauzan bangkit dan membuka pintu darurat di belakang. "Pergi sekarang. Aku akan tahan mereka sebisa mungkin." Tanpa bicara lagi, Rehan menarik tangan Meilin. Mereka berlari menembus lorong pelabuhan yang basah dan licin, diterangi lampu temaram dan cahaya bulan yang tertutup kabut. Dari kejauhan, suara teriakan menggema. Bayangan mobil hitam mulai terlihat di ujung dermaga. Namun mereka tak menoleh ke belakang. Langkah kaki mereka terus berlari ke arah gelap, ke jalur yang lebih tinggi, menuju tempat di mana kejaran belum menjangkau. Langkah kaki Rehan dan Meilin menyusuri jalan setapak berbatu yang menanjak ke arah pegunungan. Udara semakin dingin, kabut menebal, dan embun mulai menetes dari pucuk daun bambu liar. Mereka menumpang sebuah truk sayur milik petani lokal, duduk berdempetan di atas tumpukan kubis dan wortel. Di bawah selimut jaket lusuh, Meilin menggenggam erat jemari Rehan. Ia bersandar di bahunya, tubuhnya lelah, tapi hatinya mulai tenang. "Kalau saja hidupku dari dulu begini," bisik Meilin lirih, "aku pasti lebih bahagia." Rehan menoleh, menatap wajah gadis itu dalam temaram lampu jalan terakhir yang mereka lewati. "Bahagia itu nggak selalu datang dari apa yang kita punya, Meilin, tapi dari siapa yang kita temani." Beberapa jam kemudian, truk berhenti di lereng gunung, di depan sebuah rumah panggung kayu sederhana. Atapnya dari seng tua, tiang-tiangnya dari kayu pinus yang telah menghitam dimakan usia. Seorang nenek tua dan suaminya, relawan dari komunitas migran, berdiri di depan tangga rumah. "Masuklah, kalian aman di sini," ujar si nenek dalam bahasa Mandarin lambat, diselingi senyum hangat. Rehan menunduk sopan. "Terima kasih, Nek. Kami nggak akan lama." Hari-hari berikutnya terasa seperti lembaran baru yang belum pernah mereka baca. Meilin mulai belajar memasak nasi sederhana di tungku kayu. Ia membantu nenek menanam sayur di lereng,
mencuci baju di sungai kecil di belakang rumah. Tak ada sepatu mahal, tak ada perhiasan. Hanya kesunyian, kesederhanaan, dan udara pegunungan yang dingin tapi bersih. Sementara itu, Rehan bekerja serabutan. Ia memperbaiki sambungan air warga, mengganti kabel listrik di rumah-rumah tua. Setiap malam, ia pulang membawa senyum dan tangan yang lecet. Meilin menunggunya di beranda, menyeduh teh pahit yang dibuatnya sendiri. Pada suatu malam, hujan turun perlahan. Suara jangkrik mengisi udara. Meilin duduk bersila di bawah pohon besar dekat rumah, menatap bulan sabit di langit yang nyaris tertutup awan. Rehan datang dan duduk di sampingnya, memeluk lutut. "Aku tahu aku ini pelarian," ujar Meilin pelan. "Aku tahu hidupku masih dalam bahaya. Tapi saat aku bersamamu, aku merasa punya rumah." Rehan tak langsung menjawab. Ia menunduk, menyembunyikan haru di matanya. "Kamu bukan pelarian, Meilin. Kamu sedang cari kebebasan. Dan kamu temuin itu di tengah jalan yang sempit dan berat. Tapi kamu kuat. Kamu jauh lebih kuat dari yang kamu kira." Meilin menoleh padanya, lama. "Kalau suatu hari aku harus kembali, menghadapi ayahku, menghadapi semuanya, kamu masih mau di sampingku?" Rehan menatap wajah Meilin. Serius, dalam, dan penuh ketegasan. "Selama kamu butuh aku nggak akan pergi kemana-mana." Dan di malam sunyi itu, dua jiwa yang berasal dari dunia yang berbeda saling menggenggam dengan hati yang tak lagi ragu. Mereka tak tahu apa yang akan terjadi esok hari. Tapi malam itu, mereka tahu cinta itu tumbuh bukan karena kemewahan, tapi karena kejujuran, kesetiaan, dan keberanian. Namun jauh di kota, badai besar sedang terbentuk. Dan nama Meilin kembali mencuat ke publik. Fajar belum merekah sempurna. Kabut masih menggantung di lereng bukit saat suara ketukan keras menggema dari pintu rumah panggung tempat Rehan dan Meilin tinggal. Ketukan itu membuat burung-burung beterbangan dari dahan pohon. Kakek pemilik rumah berjalan perlahan menuju pintu, membuka dengan mata masih setengah terpejam. Di hadapannya berdiri 3 pria berjas gelap. Wajah mereka dingin, dan salah satunya menunjukkan lencana resmi dengan simbol pemerintahan lokal. "Kami mendapat laporan," ucapnya dalam bahasa Mandarin yang kaku. "Ada seseorang yang kami cari bersembunyi di desa ini. Kami hanya ingin memverifikasi." Dari dalam kamar, Rehan mendengar percakapan itu. Wajahnya langsung berubah tegang. Ia menoleh ke Meilin yang baru saja bangun, dan berkata pelan, "Itu mereka." Tanpa pikir panjang, Rehan menarik tangan Meilin, menyusuri pintu belakang rumah panggung itu. Mereka keluar diam-diam melalui tangga kecil yang tersembunyi di balik tumpukan kayu bakar. Jalan sempit setapak menuju bukit sudah basah oleh embun pagi. Langkah kaki mereka terburu-buru, mendaki jalur kecil yang hanya cukup dilewati satu orang. Rehan melindungi Meilin di belakangnya, sementara suara langkah sepatu semakin dekat dari arah bawah bukit. Tapi tiba-tiba, dari balik kabut, sesosok pria muncul menghadang mereka. Rehan berdiri siap melindungi Meilin, namun pria itu mengangkat tangan dengan cepat. "Tenang. Ini aku, Fauzan." Napas Rehan tercekat. "Fauzan? Kau ngapain di sini?" Fauzan menghampiri mereka cepat, napasnya memburu. "Aku datang bawa kabar penting. Kalian harus lihat ini." Ia merogoh saku jaketnya dan mengeluarkan ponsel. Di layar ponsel itu, sebuah video pendek sedang diputar. Rekaman CCTV dari hotel tempat Meilin melarikan diri. Terlihat jelas bagaimana Meilin keluar dari atap kaca, gaunnya sobek, dan wajah calon suaminya yang arogan tengah membentaknya di depan banyak tamu. Rehan terpaku. Meilin menutup mulutnya dengan tangan, matanya langsung berkaca-kaca. "Video ini viral," ucap Fauzan cepat. "Seluruh media di Cina dan luar negeri memberitakan bahwa kamu, Meilin, adalah korban perjodohan paksa dan kekerasan keluarga. Publik bersimpati. Bahkan..." Fauzan menggulir layar. "Lihat, ini ayahmu." Sebuah berita tayang. Di dalamnya, ayah Meilin memberi pernyataan resmi, mengumumkan bahwa pernikahan dibatalkan dan bahwa Meilin tidak diculik, melainkan diselamatkan oleh seorang pekerja migran Indonesia bernama Rehan. "Dia enggak mau mempermalukan keluarganya lebih jauh," bisik Fauzan. Setelah semua ini, dia akhirnya sadar,
Kamu bukan anak kecil yang bisa dikendalikan seenaknya. Meilin menangis dalam diam. Air mata yang tertahan berhari-hari akhirnya pecah. Ia menatap Rehan yang masih tertegun. Jadi, semuanya sudah berubah, bisik Rehan. Fauzan tersenyum. Sekarang, kalian boleh pulang. Tapi bukan ke rumah lamamu, Meilin. Kalau kalian mau, kalian bisa mulai hidup baru. Beberapa jam kemudian, mobil keluarga Zhen datang ke desa pegunungan. Tapi mereka datang bukan dengan paksaan, melainkan dengan penuh hormat. Para pengawal bersikap sopan, menunduk saat melihat Meilin berdiri di samping Rehan. Namun Meilin tidak langsung melangkah. Dengan tenang, ia menggenggam tangan Rehan, menatap para utusan itu dan berkata dengan suara tegas namun lembut, "Aku akan pulang tapi bukan sebagai anak yang patuh membabi buta. Aku kembali karena aku punya suara. Dan suara itu lahir dari kebersamaanku dengan lelaki ini." Semua terdiam. Dan aku ingin dia bersamaku selamanya. Rehan menatap Meilin, matanya tenang. "Insya Allah, aku siap mendampingimu. Meski jalan kita mungkin belum selesai." Angin gunung bertiup pelan, membawa pergi sisa-sisa ketakutan yang dulu menghantui mereka. Dari balik pelarian, kesetiaan, dan keberanian cinta itu akhirnya menemukan tempatnya. Beberapa hari setelah keputusan besar itu, Meilin dan Rehan meninggalkan desa pegunungan bersama rombongan resmi keluarga Zhen. Tapi kali ini, tak ada paksaan. Tak ada tangan yang menarik paksa, tak ada suara bentakan, dan tak ada wajah penuh amarah. Mobil hitam itu melaju pelan menuruni bukit. Meilin duduk di kursi belakang, menggenggam tangan Rehan yang duduk di sampingnya. Wajah gadis itu tampak tenang. Ia mengenakan pakaian sederhana yang dibelikan nenek desa beberapa hari sebelumnya. Tak ada perhiasan, tak ada make up tebal. Tapi justru di saat itu, wajah Meilin tampak paling bersinar. Sesampainya di kediaman keluarga Zhen, halaman luas itu kini tidak lagi terasa megah dan dingin seperti sebelumnya. Meilin menatap rumah besar itu sejenak, lalu menoleh ke Rehan. "Kalau kamu gak nyaman, kamu bisa pergi kapan saja," ucap Meilin pelan. Rehan menggeleng. "Selama kamu butuh aku akan ada di sini." Beberapa hari pertama, suasana rumah itu terasa canggung. Tapi satu demi satu anggota keluarga Meilin mulai menerima kehadiran Rehan. Terutama setelah mereka tahu bahwa tanpa Rehan, Meilin mungkin takkan pernah kembali dengan selamat, atau bahkan selamat secara jiwa dan raga. Ayah Meilin tak banyak bicara, tapi diam-diam ia memperhatikan. Satu malam, ia memanggil Rehan ke ruang kerja. "Dulu aku mengira semua bisa dibeli dengan uang, termasuk kebahagiaan anakku," ucapnya sambil menatap bingkai foto di mejanya. "Tapi kamu